Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Kamalia Khairunisa, Sisi Nurul Fauzia, Reza Amalia pada mata kuliah metode penelitian akan memaparkan materi tentang merumuskan hipotesis penelitian. Menurut Margono, menyatakan bahwa hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Hubungan hipotesis dan teori. Jika teori merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar konsep pada tingkat abstrak atau teoritis, hipotesis merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam tingkat yang konkret atau empiris. Hipotesis menghubungkan teori dengan realitas sehingga melalui hipotesis dimungkinkan dilakukan pengujian atas teori dan bahkan membantu pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, hipotesis sering disebut sebagai pernyataan tentang teori dalam bentuk yang dapat diuji, atau kadang-kadang hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan tentatif tentang realitas. Oleh karena itu, teori berhubungan dengan hipotesis. Merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak mengembangkan proposisi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian, karena dasar penyusunan hipotesis yang reliabel dan dapat diuji adalah teori. Tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan dan yang disusun dalam kerangka teoritis. Jadi, sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu, baik buruknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Dengan kata lain, meskipun lebih sering terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori ke hipotesis atau penelitian deduktif, kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Dalam kegiatan penelitian, hipotesis merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pentingnya hipotesis dinyatakan oleh Furkan yang mengungkapkan setidaknya ada 2 alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Kedua alasan tersebut ialah 1. Hipotesis yang mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. 2. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis dapat menunjukkan kepada peneliti prosedur apa yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Dengan demikian dapat dicegah terbuang sia-sianya waktu dan jerih payah peneliti. Perlu ditekankan bahwa hal ini berlaku bagi semua jenis studi penelitian, tidak hanya yang bersifat eksperimen saja. Adapun menurut Nazir dalam bukunya tahun 2005 halaman 152, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus merupakan pernyataan terkaan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Ini berarti bahwa hipotesis mengandung 2 atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dapat diukur. Hipotesis menspesifikasikan bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan. Hipotesis yang tidak mempunyai ciri di atas sama sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus cocok dengan fakta, artinya hipotesis harus terang, kandungan konsep dan variabel harus jelas. Hipotesis harus dapat dimengerti dan tidak mengandung hal-hal yang metafisik.
Sesuai dengan fakta bukan berarti hipotesis baru diterima jika hubungan yang dinyatakan harus cocok dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Jika tidak, maka hipotesis bukan lagi terkaan, tetapi merupakan suatu pertanyaan yang tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji, baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Alasan yang diberikan biasanya bersifat deduktif. Sehubungan dengan ini, maka supaya dapat diuji, hipotesis harus spesifik. Pernyataan hubungan antar variabel yang terlalu umum biasanya akan memperoleh banyak kesulitan dalam pengujian kelak. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan memasukkan hal-hal yang tidak relevan ke dalam hipotesis. Yang keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Hipotesis harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan teknologi serta keterampilan menguji dari si peneliti. Nah, secara umum, menurut Nazir, hipotesis yang baik harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan, harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah diciptakan Tuhan. Hipotesis harus dapat diuji dengan aplikasi deduktif atau induktif untuk verifikasi. Dan hipotesis juga harus sederhana. Kriteria hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, hipotesis harus dinilai terlebih dahulu. Untuk menilai kebaikan hipotesis, ada beberapa kriteria atau ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Durkheim yaitu: 1. Hipotesis harus mempunyai daya penjelas. 2. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. 3. Hipotesis harus dapat diuji. 4. Hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. 5. Hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis kerja atau alternatif, disingkat HA. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis kerja dirumuskan sebagai berikut. Jika titik-titik, maka titik-titik. Ada perbedaan antara titik-titik dan titik-titik dalam titik-titik. Ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Hipotesis dapat kita bagi dengan melihat apakah pernyataan sementara yang diberikan adalah hubungan atau perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik kolerasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu yang disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda-beda. Hipotesis ini mendasari teknik penelitian komparatif. Hipotesis tentang hubungan dan perbedaan merupakan hipotesis hubungan analitis. Hipotesis ini secara analitis menyatakan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat yang lain. Selanjutnya yaitu hipotesis nol, disingkat dengan HO. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik.
karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol dirumuskan sebagai berikut. Tidak ada perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik dalam titik-titik. Tidak ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Hipotesis nol biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Akhir-akhir ini, hipotesis nol juga digunakan dalam penelitian sosial, seperti penelitian di bidang sosiologi, pendidikan, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis hipotesis yang diungkapkan oleh Sugiono, ia menyatakan bahwa menurut tingkat eksplanasi yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif atau hubungan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Menurut Sugiono, hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari pernyataan tersebut, antara lain dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut. Yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Adapun contoh berbagai pernyataan yang dapat dirumuskan hipotesis deskriptif statistiknya. Misalnya, suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Dengan demikian, rumus hipotesisnya adalah untuk hipotesis nolnya, parameter populasi berbentuk proporsi lebih kecil atau sama dengan 1%. Dan untuk hipotesis alternatifnya, untuk populasi yang berbentuk proporsi lebih besar dari 1%. Yang kedua, hipotesis komparatif. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya. Yang pertama, adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Adapun rumusan hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B. Daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Untuk hipotesis statistiknya adalah untuk hipotesis nolnya μ1 sama dengan μ2. Untuk hipotesis alternatifnya, μ1 tidak sama dengan μ2. Itu untuk rumusan uji hipotesis dua pihak. Untuk yang ketiga, hipotesis asosiatif atau hubungan. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Untuk hipotesis statistiknya adalah hipotesis nol menunjukkan tidak adanya hubungan. Nol di sana sama dengan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja dalam populasi. Untuk hipotesis alternatifnya menunjukkan adanya hubungan. Tidak sama dengan nol, mungkin lebih besar dari nol atau lebih kecil daripada nol. Untuk materi selanjutnya yaitu kesalahan pengujian hipotesis. Pada dasarnya, menguji hipotesis adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Sugiono dalam bukunya tahun 2001 halaman 86 menyatakan bahwa terdapat dua cara menaksir, yaitu point estimate dan interval estimate atau sering disebut confidence interval. Point estimate
atau titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Sedangkan interval estimate atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Sugiono dalam bukunya tahun 2001 halaman 88 menyatakan bahwa dalam menaksir populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu 1. Kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau disingkat HO. Yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. 2. Kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan dan dievaluasi menurut kriteria di atas, hipotesis tersebut kemudian diuji secara empiris. Hipotesis tersebut harus lulus dari tes empiris dan tes logika. Gagasan terbaik, pendapat para ahli, dan deduksi pun kadang-kadang bisa menyesatkan. Dan pada akhirnya semuanya itu harus diuji melalui pengumpulan data yang teliti. Menurut Furhan, untuk menguji hipotesis peneliti harus yang pertama, 1. Menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang ketiga, menerapkan metode ini serta mengumpulkan data dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Selanjutnya, penggunaan hipotesis dalam penelitian pendidikan. Dalam kegiatan penelitian, hipotesis merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pentingnya hipotesis dinyatakan oleh Furhan lagi, yang mengungkapkan setidaknya ada dua alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Kedua alasan tersebut ialah, yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. Yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis dapat menunjukkan kepada peneliti prosedur apa yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Dengan demikian, dapat dicegah terbuang sia-sianya waktu dan jerih payah peneliti. Dan perlu ditekankan bahwa hal ini berlaku bagi semua jenis studi penelitian, tidak hanya yang bersifat eksperimen saja. Yang terakhir, penggunaan hipotesis dalam penelitian pendidikan. Dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna. Terkait dengan hal itu, Furhan pun mengungkapkan kegunaan hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.